Selamat datang di podcast Timur Bicara. Ruang obrolan terbuka buat kita semua yang percaya bahwa setiap suara itu berhak didengar. Dari Sabang sampai Merauke. Aku Caca. Senang banget kakak-kakak bisa join kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang penting banget, yaitu tentang keadilan pendidikan. Apakah pendidikan yang layak itu beneran bisa dirasakan oleh semua anak Indonesia dari kota sampai dengan di ujung timur? Nah, betul banget nih Kak. Kita nggak mau cuma ngomong dari sudut pandang kita. Makanya hari ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu dua mahasiswa yang datang dari Kabupaten Sami, Papua. Yang pertama ada Kak Acis Green. Halo Kak Acis, selamat datang. Oke, senang banget kau bisa hadir di sini Acis, dan yang kedua di sini ada Evelyn Yawa. Hai Evelyn. Oke, terima kasih buat Kak Acis dan Kak Evelyn bisa hadir dan berkenan menjadi narasumber podcast kami. Nah, sebelum kita mau ngobrol yang serius-serius nih, boleh dong kalian berkenalan dulu biar teman-teman podcast kami pada kenal. Nah, mulai dari Kak Acis dulu deh, ceritain sedikit tentang diri kakak, terus asalnya dari mana, dan gimana sih perjalanan kakak sampai bisa kuliah di sini. Saya aslinya sebenarnya dari Sulawesi Tenggara, Pulau Bau. Cuman orang tua merantaunya di Papua, jadi otomatis kan kita pindah semua ke sana. Nah, itu saya pindah ke sana tuh pada saat kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP selesai, saya lanjut SMA di sana. Lanjut SMA di Kabupaten Sarmi, khususnya di SMA Negeri 3 Sarmi nama sekolahnya. Dan singkat cerita aja lah ya. Singkat cerita, saya kelas 2, kelas 3 SMA semester 2 itu kan udah selesai ujian, udah penerimaan rapor dengan hasil. Nah, dengan hasilnya tuh kita nggak ada dengan hasil di sekolah kayak sekolah-sekolah lain coret-coret apa, kayak ibaratnya nggak ada perayaan lah, nggak ada perayaan untuk kelulusan. Jadi dengan hasilnya tuh dibawain undangan di rumah sama guru-gurunya. Nah, yang diantar itu ada 2 undangan, satu undangan kelulusan, sama satu undangan terkait beasiswa formasi. Saya nggak tahu tuh, di situ nggak ada harapan juga untuk dapat itu karena memang itu kan diprioritaskan untuk anak asli Papua. Kalau mau bilang tuh OAP. Nah, sementara saya ini kan di sana jatuhnya non OAP pendatang, gitu. Oke, wah seru banget ya perjalanan Kak Acis. Kak Evelyn, boleh ceritain sedikit tentang diri kakak nggak ke teman-teman? Oke, baik, halo semuanya. Halo. Saya asalnya juga dari Kabupaten Sarmi sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk ikut afirmasi, saya udah ikut dari SMA, jadi pas lulus SMP udah langsung merantau. Jadi kalau kakak sistemnya afirmasinya emang udah dari sekolah, maksudnya udah ikut? Iya, udah ikut dari SMA, jadi pas lulus SMP langsung udah merantau ikut afirmasi. Kalau SMA tuh disebutnya adem, jadi afirmasi adem. Nah, terus ya udah lanjut lagi ke buat kuliah. Tingkat Gitu. Keren banget sih. Dua latar belakang yang berbeda tapi sama-sama dari Kabupaten Samri. Nah, kayak kita langsung masuk ke obrolan utamanya ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kalau kalian diminta gambarin kondisi pendidikan di Sarmi seperti yang kalian lihat dan rasakan sendiri, itu seperti apa sih? Mulai dari saya aja kali ya. Iya, boleh. Sebenarnya gambaran pendidikan di tempat yang kami sekolah itu sebenarnya udah termasuk modern lah kalau mau dibilang, nggak terlalu ketinggalan sama kayak dengan di pelosok kayak di pedalaman. Itu mulai dari sekolah udah gedungnya udah bagus kalau mau dibilang, terus gurunya juga udah lengkap sama lab dan lain sebagainya udah sama lah, setara sama dengan sekolah di kota. Jadi untuk guru sama fasilitas Iya, udah mencukupi lah ibaratnya. Oke, untuk Kak Evelyn? Ya sebenarnya di tempat aku juga sama sih, tapi kan
di tempat kita itu bisa dibilang udah kayak di kota, tapi sebenarnya di tempat kita juga ada yang pedalaman pelosokan itu masih belum dilihat sama pemerintah. Jadi sekolahnya, guru itu masih jarang, masih. Oke, jadi untuk di sekolah Kak Evelyn sama Kak Acis udah fasilitas sama guru udah ini ya. Oke. Nah, menarik banget nih ceritanya. Jadi kalau boleh lebih spesifik nih, apa perbedaan yang paling mencolok nih yang kalian lihat dari sudut pandang kalian sendiri di sekolah di dalam kota Sarmi dan dibanding daerah sekitar-sekitarnya? Kalau mau dilihat perbandingan yang paling mencolok antara sekolah di kota sama di pelosok, itu sebenarnya jauh perbedaannya. Terutama di beberapa distrik di pedalaman ya kita sebutnya, kayak di distrik Tok Atas, apa namanya di Mamberamo tuh? Tidak tahu. Dia daerah pedalaman lah. Nah itu masih sangat jauh sekali sebenarnya, mulai dari akses jalannya yang masih terbatas atau mungkin tidak bagus lah kalau mau dibilang. Terus gedung-gedung sekolahnya juga kalau mau dibilang ada yang bocor. Intinya sangat-sangat jauh sekali itu perbedaannya. Dari bangunannya aja tuh udah beda. Ya. Jadi di tempat kita itu udah bagus, Udah tapi beton. Sedangkan di pedalaman di pedalaman tuh masih ini pakai kayu papan. Dan juga tenaga pengajarnya juga itu masih terbatas, kurang. kayak misalnya satu sekolah nih cuma dikasih 4 ruangan, jadi satu ruangan itu kelas 1, 2, 3, 4, satu ruangan gitu. Nah juga kalau gurunya tuh kadang satu sekolah cuma 2, cuma 3, jadi mereka ngajar semua. Jadi ngajar sana tuh itu terus banyak Karena juga itu yang keterbatasan tadi, mulai dari fasilitas sampai akses jalannya yang sangat terbatas, sehingga tenaga-tenaga pengajar ini yang seharusnya kontraknya masih lama, tapi itu kadang tidak sampai selesai udah ajuin mutasi untuk pindah. Gitulah, nggak bertahan. Tapi di sana. untuk kayak pemerintah di sana apa melihat kondisi yang untuk di pendalaman atau gimana tanggapan mereka melihat sekolah di pedalaman? Sekolah di pedalaman sebenarnya itu diperhatikan juga, cuman kan rata-rata anak-anak di pedalaman ini sebagiannya juga sekolah di kota. Jadi susah juga pemerintah mau bantu. Jadi bantu kadang gimana ya sebutannya, kadang media mereka tuh bikin kampung ibaratnya cuman apa ya, suka aja gitu bawa kampung. Gitu. Oke. Tadi sempat menyinggung dengan soal guru juga kan. Itu sering jadi isu yang muncul kalau ngomongin pendidikan di daerah timur sana pasti. Dari pengalaman kalian nih, gimana kondisi guru di Kabupaten Sarmi itu? Cukup nggak dari segi jumlah maupun kualitasnya? Oke, kalau dari segi jumlah, lebih khususnya di sekolah saya sendiri ya, itu jumlah guru kalau mau dibilang masih kurang. Kemudian kemarin saja saya kan muslim ya. Terus pada saat saya masuk SMA dari kelas 1 sampai kelas 3, itu guru agama Islam nggak ada. Iya sih, karena mayoritas ini ya. Iya, karena kan mayoritas Kristen, sedangkan Islam itu minoritas. Nah jadi pada saat kelas 3 semester 2 itu guru agama Islam baru masuk. Coba dong kita belajar agama cuma berapa bulan udah tamat. Oke. Untuk Kak Evelyn? Ada yang mau tambahin? enggak sih, sama aja. Oh, satu sekolah. Oke. Nah, aku mau nanya nih, untuk pengalaman pribadi Kak Aci sama Kak Evelyn, pernah nggak sih ada kejadian yang bikin kalian tuh ngerasa kayak, oh ini ternyata masih terdapat ketimpangan pendidikan untuk anak-anak Papua yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama gitu? Ketimpangan pendidikan. Iya. Ketimpangan pendidikan sebenarnya kalau mau dilihat yang sangat nggak adil itu di daerah pelosok itu. Karena kan mereka mulai dari akses jalannya kan, itu terbatas. Sementara kita di sekolah bukan ibaratnya bukan kota-kota juga lah. Itu kan masih ada jalan yang bagus ya. Terus kemarin ada bantuan dari pemerintah tuh ada bus sekolah. Jadi untuk akses jalan nggak bagus, sama tingkat anak yang putus sekolah tuh tinggi. Oh iya. Karena mulai dari faktor ekonomi, faktor akses jalan dan sebagainya itu kan terbatas. Apalagi bandinginnya sama di daerah pelosok.
Kalau kalian lihat teman-teman yang putus sekolah tadi yang seperti dibilang sama Acis, atau yang nggak bisa lanjut sekolah, itu biasanya karena apa? Terus lebih ke faktor ekonomi itu tadi, faktor akses fisik, atau ada alasan lain? Sebenarnya itu lebih ke faktor ekonomi dan juga jarak. Oke. Jarak itu dua hal yang saling terkait. Kalau sekolah jauh kan butuh ongkos transportasi Iya. dan lain sebagainya kan. Iya. Nah, sementara mereka ini kan kalau mau dibilang tuh keluarga yang pendapatan ekonomi itu pas-pasan. Kan mayoritas pekerja di sana tuh petani sama pelaut. Ya, kita di daerah pesisir kan. Iya. Jadi mayoritas pekerja petani sama pelaut. Oke. Kalau untuk Kak Evelyn? Ya sama aja sih. Ya itu kendalanya itu transportasi. Nah, Karena jarak jauh ya. Sebenarnya kalau mau pendidikan di sana tuh dibantu sama guru-guru kayak sekolah-sekolah tuh bantu kayak biayanya di sana juga murah, tapi ya itu transportasi aja karena jarak apa jauh. Jadi untuk guru yang di sana itu tapi ada transportasi? Ada. Jadi untuk kalau guru-guru itu yang mau ngajar mereka diberikan rumah di sekitar sekolah, ya biar dekat gitu. Jadi sekolah ya guru-gurunya juga di situ. tinggalnya di situ. Biasanya guru-guru ngebantu kayak anak-anak yang jauh tinggal bareng guru gitu. Biar bisa dengar. Iya. Tapi kan nggak semuanya gitu. Iya. Oke. Nah, tadi juga sempat kan bahas beasiswa kan kakak-kakak. Nah, kalau soal informasi seperti beasiswa atau kesempatan pendidikan lainnya itu di sana tuh kayak mudah diterima atau nyampe nggak sih untuk masyarakat di sana? Terkait informasi siswa. Iya, beasiswa. Sebenarnya itu mudah karena dari beberapa kampus di Jayapura itu kan turun langsung ke sekolah-sekolah kayak nawarin bawa brosur sama info-info terkait beasiswa itulah. Sama guru juga adain kayak sosialisasi terkait beasiswa. Saya juga sebenarnya kurang tahu dengan adanya beasiswa informasi adik yang saya ikuti ini. Cuman itu infonya dari guru kan, dan guru bilang ini nih kalau untuk non OAP dia paling banyak 1 sampai 2 orang. Udahlah saya daftar aja di situ dengan harapan tidak taruh harapan 100% penuh. Takutnya kan kita udah berangan-angan ya tinggi banget dan lain sebagainya. Ujung-ujung gak keterima kan sakit sih. Betul. Nah, kalau kakak kan ngambil jurusannya beda-beda nih. Kak Evelyn sosiologi, sedangkan Kak Acis administrasi bisnis. Nah, apa sih alasan kakak milih jurusan itu? Iya. Oke, jujur. Kalau dari saya pertama tuh, pilihan pertama saya sebenarnya di Aceh, Siakuala. Nah, untuk jurusan itu tadi PGSD sama ilmu pemerintahan. Terus pilihan kedua Unila, Lampung kan. Nah, pilihan pertama juga PGSD sama administrasi bisnis. Oh gitu. Alasannya karena ya itu tadi tenaga pengajar sangat kurang sehingga ada dorongan untuk udah saatnya nih kayaknya mengabdi. Di pikiran saya pada saat itu mungkin keterima jadi tenaga pengajar atau mungkin ketika di sana sangat gampang lah ya. Karena adanya tenaga pengajar yang kurang. Iya. Kalau dari Kak Evelyn sendiri? Apa tadi pertanyaannya? Itu Kak, gimana sih beasiswa itu mudah nggak diterima? Bukan. Alasan dia jurusan. Nah, kalau soal jurusan, aku kan angkatan 23 nih, lulusan 23. Terus tahun 2023 aku daftarnya di Universitas Cendrawasih di Jayapura. Di Jayapura. Nah, di sana aku ambil antropologi. Tapi karena kuliahnya nggak betah, kayak kan dari SMA udah jauh kan, kayak tinggal bareng ortu gitu, kayak kurang bebas. Jadi mau ngerantau lagi. Aku coba deh, karena untuk beasiswa ini khusus untuk putra putri Papua kan, jadi kayak 1 tahun di bawah bisa ikut, so kayak coba lagi ya aku daftar lagi. Terus pas ngambil ini aku kayaknya di Sumatera ini bagus, jadi aku ngambil itu
pernah kesini kan Iya. ke kampung terus pas lihat jurusan di Unila, oh ada nih sosiologi deket sama antropologi. Oke. Sudah deh aku pilihan pertamanya di Unila. Jurusan pertama itu aku ngambil sosiologi, jurusan kedua ngambil apa ya, lupa. Oke. Tertarik aja kan sosiologi sama antropologi itu nggak jauh Beda ya, hampir sama ya kak ya. Oke. Kita pindah ke cerita kalian sendiri nih. Pertama kali sampai di sini dan masuk ke lingkungan kampus, itu apa sih? Ada nggak sih culture shocknya kalian dan paling beda dari kalian bayangin itu? Dari kakak datang dulu deh ke sini. Oke, Tuh. dari Iya. tangan aja lah. Iya. Iya. Awalnya tuh cerita dari mana nih? Dari sana ke sini apa langsung ke sini langsung? Boleh deh dari sana. Boleh Dari sana, deh. dah. Iya, Oke, boleh. jadi kita kan udah daftar nih, nunggu hasilnya hampir sebulan. Oh, Dan lanjut ya. hampir sebulan kan nganggur tuh kan beberapa minggu gitu, bosan saya. Saya coba ini. Saya sempat daftar juga dulu angkatan laut. Baru sampai di tahap administrasi tapi mau masuk ke Rikes. Nah, masuk di Rikes 1 tuh info pendaftaran khusus ini keluar. Oh, jadi Nah, info pendaftaran khususnya keluar, saya ceklah di grup itu, saya lulus apa enggak ini kataku kan. Cek ternyata lulus. Udah lulus dari situ saya mundur lah dari tes itu. Habis itu rapat pertama sama kepala sekolah dulu di sekolah rapat. Habis rapat sama kepala sekolah dikasih wejangan, masukan dan sebagainya. Rapat kedua di kantor dinas pendidikan sama kepala dinasnya sendiri. Nah itu kita kesepakatan tanggal berangkat dan juga ngomong terkait beberapa peraturan-peraturan akademik yang sebisanya kalau bisa dijalankan dan nggak boleh dilanggar. Intinya isinya tuh semua wejangan lah. Dah sepakatlah kita berangkat itu. Nah terbanglah kita dari Jayapura ke sini. Itu estimasi perjalanan dari sana ke sini 6 jam. Tapi itu transit. Iya. Berapa kali transit itu? Dari Jayapura sehingga di Timika ke Makassar, Jakarta baru Raden Intan, Lampung. Kita sampai di sini malam, jam-jam berapa itu? Maghrib lah menjelang Isya. Tiba dan itu dijemput sama pihak universitas, namanya Pak Fanida, bagian pengelola beasiswa afirmasi. Kita sebutnya orang tua kita lah di sini bahasanya gitu. Kita dijemput sama dia, kita ada saya, Rian, terus Doli sama dia duluan. Tidak usah di belakang. Tidak, dia nyusul karena pada saat itu siapa yang meninggal? Adalah. Nah, siapa yang meninggal? Jadi dia nyusul belakangan. Nyusul belakangan sampailah kita di sini malam itu kita diantar langsung ke rusun Unila. Rusun Unila, nginaplah kita di situ berapa hari ya? Lama lah pokoknya di situ. Sampai saya semester 3 kalau nggak salah atau pindah saya dari sana. Nah, culture shocknya tuh pertama mulai dari bahasa logat. Iya. Kayaknya gak lucu sih logat ini. Bukannya saya yang menyesuaikan, bukannya saya yang menyesuaikan, tapi teman-teman saya yang menyesuaikan. Jadi mereka bicara bahasa Indonesia tapi ngikutin nada-nada kayak logat timur. Saya rasa kan lucu kan itu. Tahu lagi dari situ. Sama mungkin culture shocknya lagi tuh apa ya, terkait harga. Mungkin harga ada sedikit perbedaan lah antara Sarmi sama Bandar Lampung. Lebih mahal ya di sini ya? Lebih murah. di sana lebih mahal. Lebih murah di sini itu yang kayak uang apa 500 rupiah itu kan bisa aku di sini. 5.000 aja deh. Itu di sini masih bisa dipakai kan? Oh, di sana nggak bisa. Nggak bisa. Di sana 50.000 Iya. 50.000 kayak 5.000 jatuhnya. Iya. Itu sih culture shocknya paling di harga, mulai dari makanan, sembako dan lain sebagainya. Oke. Menarik banget. Kalau dari di kampus ini Kak, gimana? Di kampus Iya, tadi dari perjalanan kan ke sini. Kalau dari di kampusnya gimana? kampus sendiri saya kalau mau dibilang cepat beradaptasi lah. Karena teman-teman apa PKKMB kelompok-kelompoknya itu mungkin kalau mau dibilang sealiran lah, sefrekuensi semua isinya, kaler orangnya.
Nah makanya Oke. mungkin dari situ saya merasa apa ya, nggak terlalu lama lah adaptasinya, jadi cepat berkawan sama mereka, dan sampai hari ini itu kelompok kita belum bubar. Keren Mulai dari sih. kelompok PKKMB Uni, fakultas itu kita masih kompak, kelompok PKKMB itu orang-orangnya masih ada. Masih sering ketemu Dan juga. masih saya kumpul kadang. Oke. Seru banget sih. Kalau dari Kak Evelyn ya? Kalau dari saya nggak ada sih, soalnya workshop yang pertama itu pas SMA. Saya kan SMA-nya di Bandung. Terus kayak saya bahasanya juga beda pas sampai di Bandung. Kita kan orang Papua nih kalau ngomong kayak kedengarannya kasar banget. Iya. Jadi kita menyesuaikan diri di Bandung. Iya, betul. Terus Lebih lembut gitu iya, ya. lebih lembut. Iya. Pas sampai di sini kayak biasa aja sih. Kayak normal, kayak apa Sama gitu. sama aja. Iya, gitu. betul. Gitu aja sih. Terus teman-teman aku juga di kampus baik-baik, sama kayak Acis, kelompok aku juga masih bertahan sampai sekarang. Jadi dari PKKMB semuanya masih ada, jadi itu Nah kalau itu ini juga ngebantu kita dalam ini tidak sih. terlalu culture shock lah ya, karena Oh, iya. dia kan dari SMA udah keluar tuh dari Papua. Oh, ada di Bandung ya Kak ya? Jadi dia udah lebih cepat beradaptasinya. Sama halnya juga kayak saya kan awalnya dari Sulawesi. Oh iya. Gitu sih Kak. Tadi kan kita udah bahas nih kayak kakak-kakak tuh di sini gimana culture shocknya. Nah terus aku mau nanya nih tentang cara belajar. Kayak ada perbedaan nggak sih yang dirasain kalian kayak gaya belajar waktu di Papua sama saat di Di kampus? kampus, kalau masa transisi ya, sebenarnya awal transisi dari tamat SMA semester 1-2 tuh kalau nggak dibilang nggak jauh beda lah ya, sama kayak sekolah-sekolah pada umumnya. Apa guru menjelaskan, kita duduk diam, kalau mungkin sekiranya dirasa ada materi yang perlu dicatat, nah itu kita catat. Begitu juga dengan pada saat saya semester 1 kemarin, semester 1-2 gitu ya, nggak terlalu inilah kaget. Nggak terlalu kaget. Iya. Oke. Untuk Kak Evelyn? Sama aja. Apalagi dia. Oh iya nih kakak dari SMA ya. Dari SMA loh dia. Iya, aduh. Jadi udah tahu di sini gimana gitu ya. Oke, pernah nggak merasa ketinggalan atau ada gap pengetahuan tertentu dibanding dengan teman-teman yang di kota besar kayak gini tuh? Terus gimana cara kalian tuh mengatasinya? Gap. Kalau dari saya pribadi tuh sebenarnya kalau gap itu keterbatasannya di ini sih, paling pertama tuh sebenarnya nggak ada, cuman karena itu dari segi apa logat komunikasinya kan beda ya. Ya jadi mungkin di situ sih. Dari Nggak Kak Evelyn? agak susah lah sebenarnya, maksud apa yang di otak ini tahu nih caranya gimana, cuman Nyusun. apa Nyusun katanya. sampaikan Oh, itu menyampaikannya. bingung gimana Iya, caranya. Sama aku juga gitu kan. Di sana tuh kan, kalau misalnya kan aku waktu kuliah di sana itu kan kalau mau ngobrol nih sama dosen itu kayak, Pak maaf saya mau begini jadi kayak santai aja. Pas Iya. di sini aku kayak itu chatnya gimana ya? Oh, iya. Gimana nih? Jadi kadang kayak aku suruh temen aku, Sel tolongin dong ketik, ntar aku bantu kirim aja ke dosen. Jadi jadi takutnya kayak nanti ini dibilang gak sopan gini kayak Karena perbedaan itu tadi ya. Iya. Nah, ini kan Kak Acis sama Kak Evelyn kan jauh nih dari keluarga, terus adaptasi di lingkungan baru. Nah, terus di saat yang sama harus kejar materi kuliah, pasti berat kan? Gimana sih kalian jaga kondisi mental dan membuat kalian tuh tetap semangat belajar gitu? Oke, kalau dari saya pribadi ya, saya sebenarnya udah biasa sih jauh dari orang tua ini, karena kan dari kecil tuh saya sudah apa sih ngerantau lah keluar, ikut sama entah ikut kakek atau nenek, sering saya dulu. Makanya pada saat sekolah tuh saya kalau mau dibilang jarang masuk kelas dulu, lebih banyak jalan-jalannya. Jadi emang dari kecil udah biasa jauh dari orang tua. Nah ditambah lagi apa tadi yang bikin mental itu ya? Iya, mental, iya. Itu kenapa kita masih bisa bertahan dan bisa menjaga kondisi mental sampai normal lah ya, masih waras sampai ini, karena ada tujuan, ada beban moral yang kita bawa dari sana ke sini. Yang pertama, kita tidak keluar sebagai nama pribadi Acis Kirin aja, enggak. Itu kita keluar bawa nama provinsi, nama kabupaten,
nama semua lah, nama-nama yang berkaitan yang ada di belakang kita ini. Jadi seketika kita tidak selesai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan, itu kan satu daerah bahkan satu provinsi itu kena semua, dan imbasnya bukan ke kita aja, bisa jadi ke adik-adik berikutnya yang daftar beasiswa itu entah kuotanya dikurangin atau mungkin jatahnya di-cut sama sekali dari pusat. Gitu. Jadi mau gak mau kita harus berusaha lah semaksimal mungkin selesai tanggung jawab ini. Ya, gitu sih. Ke Kak Evelyn? Iya. Gimana nih Kak? Mas, ya gimana ya? Saya suka mencoba hal baru. Wah, gimana tuh? Jadi pas waktu SMA juga kan jauh dari orang tua tuh. Ya orang tua aku mendukung sih, kayak ya udah nggak apa-apa. Pasti kamu bisa kok, dan juga didukung orang tua, jadi kayak ya amanah nggak apa-apa. Oke. Terus pas sampai di sini nih. Di sini juga kan ada kayak ikatan mahasiswa Papua Lampung, IKMAPA. Nah, sebelum kita sampai di sini, pas sampai di sini dijaga tuh, maksudnya dibimbing kayak gini tuh gini tuh. Kayak misalnya kita capek di lingkungan kampus, kayak kita harus jadi orang lain, kayak ngobrol kayak aku kamu itu capek banget. Jadi kadang kayak udah pulang tuh kayak terus tiba-tiba Abis kumpul energi sama ya. ini, kayak kita orang-orang Papua akan kumpul. Itu kita nggak perlu jadi orang lain, kayak Jadi diri sendiri aja. iya, jadi kayak ngobrolnya tuh santai, nggak perlu. Ceplos, Iya, mikirin kayak kata-katanya lagi. nah pas di perkumpulan itu kayak ya udah mengobati rasa stres, kayak rindu rumah itu diatasi semua. Jadi kita sini ada IKMAPA yang membimbing. Nah ya, itu mau cerita sedikit nih terkait beasiswa tuh. Saya kan daftar beasiswa ini tanpa sepengetahuan orang tua kalau Sama. Jadi ceritanya itu tamat sekolah itu Lebaran Idul Fitri. Nah orang tua saya sama adik saya semua tuh pulang kampung. Saya sendiri lah di Papua tuh. Nah, jadi pada saat daftar beasiswa tuh saya nggak ada omongan ataupun koordinasi sama sekali. Saya cuma main udah, ibaratnya apa, tujuan hidup saya itu saya sendirilah yang atur. Mulai dari pilih kampus, jauh dan dekatnya itu kan mulai dari pilih kampus, jurusan dan sebagainya itu saya sendiri yang pilih. Nah ketika udah keterima, saya telepon orang tua karena mau berangkat kan. Telepon bilang, Bu, saya bilang saya ini mau berangkat, katanya kemana? Ke Lampung. Di mana katanya Lampung itu? Sumatera. Ngapa ke sana kuliah? Siapa yang suruh kuliah, katanya yang apa biayain apa segala macam bla bla bla. Udah ceritain lah semuanya, bilang ini kita kebetulan dapat program beasiswa dari pemerintah dan itu beasiswa full. Jadi masalah biaya mungkin gak usah terlalu dipikirin lah, paling dari orang tua ya ada lah, karena kan biaya ini beasiswa ini cairnya tuh per 6 bulan sekali. Ya jadi di tengah kekosongan itu mungkin bisa ya paling kayak tambah-tambahan untuk lebih ke biaya hidup sih sebenarnya. Kalau untuk UKT, uang kos itu udah dibayar semua. Iya. Ya gitu, aku juga sama sih kayak si Acis. Aku pas daftar beasiswa kan udah kuliah di sana, jadi orang tua tuh nggak mikir yang aneh-aneh. Tapi kayak ya kurang nyaman. Jadi aku cobalah, kayak masih bisa kesempatan di 1 tahun. Udah aku cobalah tes. Siapa tahu hoki kan? Iya, tapi pas aku ngurusnya tuh sendiri loh, kayak naik ke dinas. Jadi dari Jayapura ke Sarmi itu jauh. Jadi jauh. iya, transportasinya juga Lumayan ya. iya. Jadi ke Sarmi pulang ke rumah, mama nanya mau mana? Mau ke ini dinas, kantor dinas. Mau ngapain? Enggak jalan-jalan. Karena di sana kan ada keluarga juga, jadi pas ke kantor dinas aku bawa tuh formulir pendaftaran. Daftar lah, terus kayak di orang sana kan udah kenal juga. Mau kemana sih? Mau ini mau beasiswa lagi. Terus kayak nggak capek kan udah kuliah di sini. Terus kayak, nggak apa-apa, pengen coba aja. Terus karena mereka ngasih pilihan, karena kan aku kan udah SMA di Bandung, terus aku milihnya ke Sumatera, ke Lampung, terus kejauhan itu di Jakarta saja. Tapi nggak mau, di Jakarta aku udah sering jalan mau ke Lampung. Coba daerah baru nih, budaya baru. Terus pas udah tuh kan udah daftar selesai, aku balik lagi ke Jayapura. Terus pas kayak gini, mama kan temen aku yang share kan, kamu keluar. Terus kayak iya, tapi aku nggak kasih tahu orang tua. Jadi kayak ya nanti pas udah mau berangkat baru ngobrol. Jadi Iya. gimana respon orang tuanya Kak?
kaget. Kenapa ngambilnya jauh-jauh, katanya mau deket-deket aja sama kita di sini. Kayak nggak apa-apa, pengen coba aja. Jadi pas udah mau berangkat nih, jadi aku teleponnya tuh kayak besok pagi aku udah berangkat jam 6. Aku teleponnya malam. Besok pagi berangkat. Terus, hah? Aku berangkat besok pagi? Iya, jadi nggak usah antar, nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Saya kirimin uang aja. Jadi pas sampai di bandara kayak gini, mama sama aku tuh udah di bandara. Jadi aku tuh langsung pesen mobil malam jam berapa tuh? Jadi mereka dalam perjalanan dari Sarmi ke Jayapura tuh tengah malam. Sampai di Jayapuranya tuh jam 6. Tuh mereka nggak istirahat lagi, langsung ke bandara. Jadi kayak ya udah, pas ketemu langsung kayak itu udah nggak bisa tahan lagi kan, kita berdoa bareng langsung berangkat. Udah, jadi gue tuh kayak nggak kaget sebenarnya, tapi kayak ya udah ngedukung aja karena udah pilih ya. Benar sih. Sekarang ini nggak sih, kangen nggak sih sama keluarga? Betul. Keluarga jujur kangen. Terakhir emang kapan nih? Iya, terakhir kapan Terakhir nih? balik saya semester berapa ya? Semester 3. Semester 3 terakhir balik. Ya rencana libur ini mau balik lagi sih, tapi di Sulawesi. Karena udah berapa tahun nggak ke sana kan. Iya, betul. Di Sulawesi juga sama aja sih sebenarnya, kalau mau balik nggak ketemu orang tua juga. Oh iya, karena orang tuanya di semua. Papua. Iya. Kalau kayak Aku sih rindu ya, rindu banget. Tapi aku baru ketemu Desember, jadi Oh, gitu. iya, jadi ya, bisa Sama obat. masih masih bisa. Jadi nanti liburan semester di sini kakak? pengen jalan-jalan. Oh, gitu gimana nih? Medan. Medan. Oke, ada nggak pengalaman entah di kampus atau di lingkungan sehari-hari di mana kalian merasa diperlakukan tuh berbeda karena berasal dari Papua, Kabupaten Sarmi? Kalau saya pribadi, entah di kampus ataupun di mana tuh pernah, tapi itu nggak kayak lebih apa ya, bukan dikucilkan lah, malah dirangkul. Itu aja sih. Lain dari situ kita sama semua setara. Iya, sama aja. Tapi nggak sih kayak Kalau dia mungkin lebih kerasa ya. iya. Aduh, Gimana nih? udah banyak ya? Apa enggak? Banyak karena pernah juga kan di kelas nih karena aku sendiri. Iya. Dan kalau dia nih kayaknya udah menyatu kayak kalau Oh, sama iya. orang-orang ini kan kayak sama Karena aja. iya, aku ngeliat Kak Aziz juga awal emang kelihatan. Iya kan? Iya. Ya, jadi Dia pas diskriminasi kurang. pas aku tuh kayak Kayak gitu dong ya, kak. kayak misalnya ada tren baru kan kayak di TikTok gitu tentang lagu-lagu timur. Terus kayak, hey mace, kayak, jangan mace. Itu tuh kayak ngerasa nggak nyaman tapi kayak ya udah. Ya mereka, kitanya ngerasa nggak nyaman, mereka anggapnya biasa aja. Iya, walaupun Iya. biar. Sebenarnya kalau mau kayak yang ngerasisin banget itu di sini kurang. Tapi kalau di Oh, Jawa di- itu sangat kerasa banget. Oh gitu ya kak. Diskriminasi rasis. Sempat aku di Bandung kan, waktu pernah deh aku di sini pernah sekali. Kan aku jalan sama teman aku, terus dia giniin, kok bersih sih nggak sama yang ini? Kamu dari Papua bukan? So kayak iya dari Papua. Kok beda sih sama yang ini? So kayak langsung temanku kayak iya ini orang Jawa, gitu. Jadi kayak masih tetap sih, tapi kayak ya udah biasa aja. Karena aku kalau di Bandung itu rasisnya tuh rasa banget. Oh gitu ya kak Jadi ya. kayak kita ke pasar nih, di kata-kata itu tuh kayak kamu di sana tuh ada ini nggak sih, masih ada mobil nggak sih di sana tuh, main HP nggak sih? Ada satu yang bikin aku kayak hah, karena dia tuh ini ada sementara makan terus tiba-tiba datang kan, di sana tuh kalian makan nasi nggak ya? Terus kayak aku kayak menurut kamu Oh iya. Oke. gitu. Terus kayak di sana Banyak sih ya. kayak di sana tuh ada pengamen gak sih? Di sana paling anak-anak Papua nggak sekolah ya. Terus kayak enggak loh, kita walaupun kayak gitu kayak ketinggal banget, kita nggak pernah tuh lihat anak-anak Papua ada yang ngamen sama sekali. Di Papua tuh nggak ada yang ngamen. Semuanya tuh pada sekolah walaupun memang ekonomi keluarganya kurang, tapi semuanya sekolah, nggak ada yang ngamen.
Dan kayak gitu kita lihatnya cuma di luar Papua. Iya, sebetulnya miris sih Kak ngeliat rasis-rasis kayak gitu tuh Iya, di bener lingkungan. Jadi kayak udah ada kayak gitu kayak biasa aja sih. Tapi kan masing-masing orang beda-beda ya. Iya, betul Kak. Kalau aku udah kayak biasa aja. Iya sih, kayak nggak usah terlalu. Iya, terlalu didengerin deh, biarin aja deh Iya, gitu. kan teman-teman aku yang bareng aku, Evelyn marahin. Kayak aku ya nggak apa-apa biarin aja. Iya. Ya udah. Biasa. Iya. Karena ya rasis itu sebetulnya bukan kayak suku doang sih Kak. Soalnya Iya. kayak kami juga yang kayak emang asli dari sini gitu ya. Emang sebetulnya lebih ke bully ya. Kayak bully itu emang dasarnya mereka itu sih yang kayak entah punya pikiran apa gimana, kayak hari-hari itu ada aja loh. Jadi kayak aku juga sebetulnya agak miris sih ngeliat orang yang rasis terus ngebully itu kayak Diskriminasi. sebenarnya nggak ada manfaat loh. Buat apa sih gitu? Iya kayak juga Jahil aja. iya betul betul banget. Kayak udahlah gitu, apa sih gitu. Ini aku ya. Nah, aku yang lanjut ya Kak ya. ya. Nah, di sisi lain nih pengalaman Kakak di Papua justru memberikan perspektif yang berbeda saat kakak-kakak ini berinteraksi di kampus gitu. Ya, jadi Adin, Aku dulu. Oke, boleh. apa itu? Kayak pengalaman hidup kakak gitu, yang pengalaman hidup kakak di Papua justru memberikan perspektif yang berbeda saat di kampus gitu. Jadi kakak di Papua kayak gini, terus kakak bawa ke kampus, apakah punya sisi yang positif atau gimana gitu? Kalau dari itu nggak ada sih sebenarnya, karena kalau mau dibilang di sekolah saya itu kan bukan cuma 100% orang asli Papua ya, itu udah campur juga semuanya, mulai dari Jawa, Toraja, terus apalagi yang banyak ini biasanya Bugis, Makassar tuh. Jadi campur, budayanya udah kecampur-campur lah. Dari sisi pergaulan juga udah sama lah kayak di luar, nggak terlalu primitif juga. Sama. Oke. Kalian udah ngerasain langsung kan kondisi di lapangan. Menurut kalian kebijakan pendidikan Indonesia selama ini sudah cukup berpihak ke daerah-daerah seperti Papua belum? Kebijakan pemerintah Iya, tentang pendidikan itu. yang pendidikan sebenarnya tujuan dari kebijakan pemerintah pusat ya itu bagus sebenarnya, cuman kan kita tahu sendiri ya birokrasi pemerintahan kita itu seperti apa. Iya betul. Mulai dari atas sampai bawah-bawah tuh nggak nyampe 100%. Iya. Betul banget Kak. Ya tahu kan? Iya. Sistemnya kayak mana ya, itulah dari atas dikasihnya segini. Iya, ke bawah Kira-kira beda lagi. Ini sampai ke penerima langsung bisa jadi segini. Iya. Ya analogi sendiri aja lagi mana. Dan itu bukan rahasia umum lagi sebenarnya. Iya betul. Benar-benar. Korupsi. Dari Kak Evelyn, ada yang mau tambahin nggak? Ada. Oke. Kesian juga sih, miris. Ya yang gini deh ya pemerintahannya. Nah sekarang aku nanya nih, kan kita tahu ya program-program pemerintah yang tadi itu aku bahas kan, kayak beasiswa afirmasi, terus program guru ke daerah terpencil. Nah kalau dari Kak Evelyn sama Kak Acis lihat program itu tuh efektif nggak di lapangan, kayak kerasa nggak sih manfaatnya gitu? Kalau mungkin dilihat dari guru ya, Iya, guru aja guru dulu dulu. ya. Iya. Guru sebenarnya tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena banyak guru-guru yang dikirim dari daerah jauh untuk tugas di daerah pedalaman itu hanya berapa persen aja bisa bertahan sampai masa tugasnya itu selesai. Karena itu tadi, mulai dari faktor transportasi, akses jalan dan lain sebagainya, entah sinyal atau mungkin listrik, Iya. itu sangat terbatas, bahkan tidak ada kalau mereka tidak menggunakan tenaga surya itu, tenaga surya atau mungkin genset. Nah, kenapa guru-guru itu tidak efektif? Karena ya itu tadi, kalau mau efektif perbaiki dulu, mulai Iya, dari listrik, iya. Fasilitasnya jaringan, ya, Kak. fasilitas dan lain sebagainya itu harus diperbaiki dulu Iya, supaya betul. itu kan menunjang pendidikannya juga berjalan ya, Iya. bisa bersaing dengan daerah-daerah luar. Itulah alasannya kenapa guru-guru tidak efektif tuh. Salah satunya, bukan salah satu sih, itu salah banyak. Iya banyak sih. Salah banyak. Salah banyak ya.
Kalau Tapi banyak. aku mau nanya sih Kak, kalau di sana tuh anak-anaknya bener-bener mau gitu apa sekolah gitu atau gimana? Sekolah, mereka keinginan untuk sekolah itu sebenarnya besar. Cuman itu tadi Kekurangan mereka itu ya? tidak kekurangan ruang. Mulai dari apalagi kalau mau dibilang dari pedalaman ya, dari pelosok. Itu sangat terbatas sekali. Yang bisa aja mereka tuh kadang sekolah jam 10 pulang jam 12 gitu-gitu lah. Dia semua terbatas mulai dari ruang kelas, fasilitas, guru, buku, semuanya serba kekurangan sehingga mereka juga kayak ayo udahlah katanya ngapain juga. Iya, karena keterbatasan fasilitas ya, Kak. keterbatasan fasilitas itu sebenarnya sih. Berarti dari Papua itu sendiri tuh banyak ya sebenarnya yang merantau untuk pendidikan mereka gitu kan. Gimana? Dari Papua sendiri itu banyak apa namanya siswa-siswa atau anak-anak itu yang pengen banget ngerantau dan mendapatkan fasilitas yang memadai gitu. Iya, kalau mau dibilang pengen mendapatkan fasilitas yang memadai sebenarnya banyak, cuman dari seleksinya ini sebenarnya saya rasa itu kurang ketat. Karena apa? Kemarin saja contoh kecil kita punya adik-adik angkatan 25. Nah, itu banyak dari mereka yang apa namanya? Saya kalau sebutannya tidak apa, beasiswa tidak tepat sasaran. Tidak menggunakan Tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin lah ya. Karena bayangkan saja mereka baru semester 1 tuh bisa IPK yang udah 0, mulai dari nggak masuk kuliah dan lain sebagainya. Karena itu tadi seleksinya kurang ketat. Ketat sehingga mereka tuh kayak seenaknya gitu, kayak cuma manfaatin aja jatuhnya. Cuman mereka senangnya aja Pak di perjalanan itu aja sih sebenarnya. Dari Papua ke sini, itu sampai di sini kita melanglang buana di sana kemari sampai lupa nih kalau tujuan utamanya di sini tuh ngapain gitu kan. Tuh dan kemarin kita udah pulang ke beberapa tuh. Jadi masih banyak ya Kak, maksudnya salah sasaran untuk beasiswa. Iya, sangat miris. Iya sih. Dan atau nggak dipergunakan dengan baik. Iya, dan itu dampaknya bukan cuma di mereka aja, bisa jadi kayak 26, 27 Iya. dan seterusnya bisa dipangkas itu. Bener. Betul, Dan Kak. bisa di cut off Betul. kabupatennya. aku tambahin dikit ya, Oke. yang guru tadi. Kebetulan kan mama aku guru juga kan, terus pas aku lihat pertanyaannya malam, oke, ada program ini ya guru apa? Yang iya yang program guru apa? Atau terpencil. Iya, aku tuh baru tahu. Ya aku kan langsung telepon mama rumah, ya ini efektif nggak ya? Aku soalnya nggak tahu, langsung aku bilang sebenarnya itu nggak efektif sih karena iya kayak nggak ada di sini tuh nggak ada yang terbukti guru itu benar-benar bertahan karena gitu faktor yang tadi itu sebenarnya nggak efektif sih. Jadi benar-benar ini ya Kak. Iya, tapi untuk beasiswa yang afirmasi itu langsung dibimbing sama guru-guru, jadi semuanya udah pada tahu, tergantung keinginan sama izin orang tua. Iya, sama mungkin kurangnya pembekalan lah ya sebelum barang. Iya, bener sih. Aku mau nanya sih Kak, jadi kalau untuk yang guru-guru itu mereka tuh bertahan tuh paling lama tuh kisaran berapa tahun atau Nggak sampai tahun. jadi nggak Nggak sampai sampai tahun, kayak mereka cuma Ya, beberapa bulan beberapa udah. bulan pindah. Jadi tapi emang bisa ya Kak, maksudnya langsung pindah gitu, tapi walaupun dia dimutasi ke situ gitu. Bisa, mereka langsung kayak pulang ke tempat mereka, nggak balik-balik lagi. Iya, menghilang lagi Bang. Jadi di sana tuh banyak guru pengajar yang orang asli sana, tapi kayak nggak sekolah kan, jadi kayak yang penting bantulah gitu. Terus nanti dibayarnya tuh dari otsus. Apa Jadi itu, mereka dibayar dana otsus. Oh, Nah itu sebenarnya itu manfaatnya di sana tuh yang guru-guru, yang kan sekolah-sekolah nggak ada Iya. guru nih, terus kayak orang-orang di sana pengen ngajar, pengen yang udah tahu-tahu ngajar, nah uangnya itu gajinya itu Itu dibayar dari ini dana otsus itu. banyak Kak dari orang sana yang pengen ngajar anak-anak di sana. Banyak. Ini mereka yang ngajar sendiri walaupun nggak ada bimbingan, mereka tetap ngajar. Itu didak lagi. Jadi karena menurutku emang di sana tuh butuh pendidikan banget ya Kak. Jadi karena kurangnya apa namanya guru, terus fasilitasnya, jadi untuk guru yang dimutasi ke sana tuh belum berapa lama
udah Iya, udah. kayak sekolah aku dulu SD. Dulu tuh mungkin karena program itu udah ada, program itu ada tahun berapa sih nggak tahu juga kan. Tapi dulu tuh gurunya banyak banget. Tapi pas sekarang aku kalau telepon sama adik aku, ih nggak mau sekolah, nggak ada guru. Kayak gurunya tuh nggak ada, jadi mereka ke sekolah tuh cuma main-main Main-main aja, terus pulang iya. udah. Nggak ada guru. Formalitas. Oke. Oke. Menurut kalian nih, apa yang paling sering jadi penyebab suatu program hanya bagus tuh? Ya itu tadi hanya cuma di atas kertas aja gitu. Tapi nggak berjalan maksimal di lapangannya. Gimana tanggapan kalian? Kalau itu mungkin kurangnya pengawasan aja sih sebenarnya. Iya. Kurangnya pengawasan dari Atas. atas ya. Kita Sehingga mereka di lapangan sebenarnya enak ya, seolah-olah ngejalanin apa tadi namanya? Jalan program. Menjalankan program itu kayak cuma formalitas aja buat Iya. laporan, ya kan? Betul. Tanpa pengawasan yang ketat. Oke. Jadi di sana masih tetap banyak kayak Kak, apa masuk program-program yang cuman bagus di apa ya? Iya, kebijakan gitu. Kebijakannya aja gitu. Bagus tapi pas di lapangan lapangannya tuh enggak. enggak kurang maksimal. Bagus itu. Oke, tadi kan udah bahas programnya nih Kak. Kalau misalnya tentang kurikulum di sana. Nah, yang materi yang diajarkan di sekolah-sekolah di sana itu terasa relevan nggak dengan kehidupan masyarakat yang di sana? Kurikulum. Iya. Wah, kurikulum itu segmen keberapa? Oh ya, ini ada. Iya. Terus terang ya, banyak yang tidak relevan. Contohnya paling sederhana aja pelajaran IPS. Nah, pelajaran IPS ini kan kita atau geografi lah, Oke. sering membahas kondisi daerah lain dengan sangat detail. Sementara mereka nggak sadar kalau daerah mereka sendiri ini sedang di bahasanya itu dieksploitasi dan tidak dibahas. Lebih berpatokan dengan kurikulum yang udah diberikan sama Diberikan, pusat, iya. basis pendidikan dan sebagainya. Kayak gitu sih palingan. Oke, kayak gitu. Cak. Kalau ngomongin dana otonomi khusus di Papua, ya sebagian peruntuknya untuk pendidikan. Kalian punya pandangan nggak soal seberapa efektifnya dana itu digunakan selama ini? Dana otsus pendidikan Iya. selama ini sebenarnya pertanyaan paling sensitif ya. Nah, betul banget nih. Dana otsus itu tuh jumlahnya tidak kecil ataupun tidak sedikit ya. Iya. Dan memang sebagian dilokalisasikan untuk pendidikan. Tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan, SMP dan SMA itu di bawah 55% sekolah yang masih rusak dan guru juga masih kurang ya. Ya kita patut bertanya lah, dana itu perginya kemana sebagian itu. Cun gak sih kalian maksudnya? Iya. Cun kan? Terus aku mau nanya sih Kak, kan kalau misalnya nih ada yang berita-berita kayak gitu dananya entah kemana gitu. Di sana tuh pernah nggak sih kayak kejadian demo entah apa gimana untuk demo gitu? Ya mungkin ada lah ya demo di beberapa daerah mungkin ya di kota, termasuk contoh kita aja nih semenjak pergantian bukan kepala siapa namanya pengurus beasiswa informasi itu sampai saat ini dana beasiswa dari kabupaten itu tidak cair. jadi ditiadakan. Dan entah mungkin kalau alasannya sih katanya keterbatasan anggaran ya, kekurangan anggaran. Nah kita minta dong transparansi. Iya, Nah, dan itu tidak direspon di grup Tidak sama sekali. direspon sama Tidak sekali. direspon. Nah itulah yang masih menjadi pertanyaan kami sampai saat ini. Dan kami dengar berita juga bahwa kawan-kawan kami yang satu jalur sama kami tapi kuliahnya di Papua, mereka kita masih dapat. Jadi kakak di sini malah enggak. Yang kita di luar Papua malah nggak dapat. Nah timbullah Kita yang bodoh. pertanyaan, ya kan? Kenapa gitu? Mereka di daerah aja dapat sementara kita yang di luar nggak dapat. Iya sih. Dan mungkin kan asumsikan tuh bahwa kenapa kita yang di luar ini tidak dikasih sementara yang di Papua tuh diprioritaskan karena mungkin takut di demo atau mungkin Iya, kan Iya, ya. betul banget Iya sih, kan? Kak. Iya.
Betul Iya. banget, karena ya tau lah maksudnya. Kayak kalau kita kan nggak mungkin nih dari jauh-jauh ke sana cuma buat demo balik lagi Iya, kan. betul betul banget. Ya sehingga mereka di daerah mungkin lebih diprioritaskan ketimbang kami. Masih kurang transparansinya. Iya, kita minta transparansi juga nggak direspon sampai saat ini masalahnya. Kita Jadi udah sampai singgung sekarang juga ini ya? di grup kabupaten itu. Tapi itu kalau disinggung masih mau di grup apa tidak? Enggak dikeluarin. Malah balik lagi kami sebenarnya. Gitu. Susah sih. Susah sih, Karena Kak. permainan birokrasi pemerintahan ini Karena- buruk sebenarnya. Ya, emang kurang baik sih Kak. Karena kalau kita yang apa ya, kita yang ngeluarin suara itu mereka malah yang ngancem kita, balik kita. Kamu jadinya Iya, banyak kejanggalan sih. Soalnya kita mau gimana lagi kan? iya betul banget sih Kak. Kayak kita juga buka suara juga sama mereka ya malah dibungkam balik sama mereka. Karena cuma rakyat-rakyat ya kecil-kecil gitu. Nah, ini aku nanya, mungkin pertanyaannya agak besar ya. Nah, harapan kalian nih sebagai masyarakat Papua, menurut kalian kayak hal yang kalian apa ya, hal yang kalian pengen berubah supaya keadilan di pendidikan Papua itu benar terwujud. Jadi kayak kakak-kakak nih setelah lulus itu hal apa sih yang pengen kakak lakuin gitu untuk daerah asal kalian kakak? Pendidikan itu ya. Iya. Nah kalau saya sendiri itu paling ini ya, saya akan ubah sistem penempatan dan retensi guru. Karena kita sudah bahas sebelumnya tadi kan. Karena mungkin dilihat dari semua hal lain, mulai dari kualitas belajar, motivasi siswa, hasil ujian itu kan sangat bergantung pada ada atau tidaknya guru yang Iya, kompeten dan hadir di yang hadir secara konsisten, ya kan? Nah itu saya kan buat sistem di mana guru yang ditempatkan di daerah terpencil itu seperti di distrik ini bahasa di sana itu kecamatan, Oh, ya, kan gitu. bahasa Inggris ya. Di distrik Sarmi yang mendapat intensif yang memang benar-benar sepadan, mulai dari tunjangan mungkin kita kasih tunjangan yang besar ya kan, atau mungkin fasilitas hunian yang layak, terus jalur karir yang jelas, atau mungkin didukung dengan pengembangan yang profesional. Nah sehingga guru-guru ini mungkin bisa lebih dengan harapan ya, dan harapan guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil ini bisa lebih betah gitu dengan Iya, dikasihnya betul banget. mulai dari tunjangan yang gede, rumah layak huni, terus tujuan karir yang jelas gitu kan. Ya, mungkin Nah. kalau diperbaiki, mungkin guru-guru juga pengen ke sana Iya, gitu. biar ada guru-guru lain tuh ada ketertarikan Iya, lah dari pengen kita. kesana. Kalau selama ini kan kita tuh kayak nggak ada gitu, cuma udah diopor aja lu ke sana. Iya, Mau jarang ya layak kayak. guna apa enggak tuh terserah lah, survival orang di sana. Ya, mungkin Iya. ya karena keterbatasan fasilitas di sana, jadi guru-guru itu Iya, nggak kayak betah. nggak betah akhirnya. Oke, kita mulai ke arah yang lebih konstruktif lagi. Kalau kalian dikasih wewenang buat mengubah satu hal aja dalam sistem pendidikan untuk Papua, hal apa yang pertama kali kalian ubah? Dikasih wewenang untuk ngerubah sistem pendidikan. Iya, pendidikan di itu Kak. Papua. Ini agak gimana ya, berat sih. Karena saya pribadi sebenarnya gimana ya, udah karena saya mungkin jurusannya di bisnis Iya, ya, jadi iya. kayak udah bodo amat gitu sama pendidikan. Gitu. Itu ada ya. Astagfirullah. Gimana ya? Mulai cari dikasih wewenang ngerubah sistem pendidikan itu. Ya mungkin itu yang saya bilang di awal tadi. Dikasih tunjangan, tunjangan. rumah layak huni, kemudian perbaiki akses jalan, sama mungkin dikasih listrik, Transportasi. jaringan transportasi, sama ya itu tadi lah tujuan karir yang jelas supaya mereka ini ada harapan juga meskipun ditempatkan di daerah terpencil, tapi tujuan karir, tunjangan dan kebutuhan lainnya itu terpenuhi gitu. Oh, Evelyn? Ya, Jadi kan kakak ngambil administrasi bisnis nih. nah, Jadi kira-kira kakak tuh untuk untuk masyarakat di sana mau buat apa sih bisnisnya gitu? bisnisnya Iya kan gambarannya aja nih. Kira-kira apa nih? kalau dari saya pribadi tuh sebenarnya ada pengen buka usaha lah ya, tapi kan kita ini dari masyarakat kelas bawah lah ya, ibaratnya kelas menengah lah.
itu mungkin sebagai batu loncatan kita perlu modal, ya kan? Perlu modal atau mungkin ilmunya juga. Kalau S1 ini saya rasa masih kurang, belum terlalu Banyak. terlalu banyak lah ya. Iya, Untuk iya. mendirikan suatu PT itu kan gak gampang gitu. Ya, jadi mungkin untuk usaha terkait dengan yang saya akan bangun nanti berdampak atau tidaknya untuk masyarakat itu belum terpikirkan. Oke. Ya masih kayak individual dulu lah, individu saya sendiri dulu. Di Nah, sini kalau aja Kak, belum oke. jelas ini. Ya benar sih. Kalau misalkan dari Kak Evelyn, Kak kan dari jurusan ilmu pemerintah, Sosiologi. sorry. Itu gimana tanggapan Kakak? Apa yang pengen Kakak lakuin gitu. ya, lakuin, Bah? Ya gue punya ilmu itu bermanfaat untuk dong begitu. Bingung sih sebenarnya. Kalau dari saya ambil sosiologi itu karena di Alasan. Sarmi itu tidak ada guru sosiologi sama sekali, sama sekali nggak ada. Jadi kayak ya udah ambil sosiologi nih. Sebenarnya masih perlu itu juga, S1 juga kan belum cukup. Sebenarnya aku rencananya mau ngambil S2 tapi pariwisata, dan setelah sosiologi ini kan ada mata kuliah pilihan yang Iya. sosiologi pariwisata kan. Iya. Nah sebenarnya di Sarmi tuh karena daerah pesisir, Ya. wisatanya tuh bagus, ya, bener. cuman belum dikembangkan aja. Sebenarnya itu nggak ngaruh ke pendidikan sih, karena aku juga nggak tahu gitu. Ya. Jadi kayak kakak pengen ya S2 pariwisata. ya S2 biar- pariwisata. Iya gitu. Aduh amin. Amin. Oh sih kak, kan di sana tuh untuk pariwisata tuh untuk alam tuh bagus. Ya. Cuman kurang sentuhan aja sih. Iya, betul banget sih kak. Sebenarnya kalau jurusan sosiologinya udah belum bisa ini kan jadi guru, seharusnya kan pendidikan sosiologi baru bisa jadi guru. Ya, kalau lu apa? Jadi dosen lu? Nah bisa tuh, Bisa. bisa. Tunggu dulu S2 kan. Amin. Ya. Lanjut ya kak ya. Nah, untuk teknologi sama internet itu bisa jadi solusi nggak sih untuk memperkecil kesenjangan pendidikan di Papua, atau mungkin ada tantangan sendiri untuk teknologi sama internet? Itu tuh Nah, berat juga sih, karena di sana tuh jaringannya sangat-sangat ya gimana ya, nggak baik. Terus dulu juga kan pernah waktu masa COVID itu kan pernah tuh ada belajar online. Oh iya. Sebenarnya itu sangat tidak efektif, Iya. karena di sana tuh kan ada yang punya HP, ada yang enggak. tidak, jaringannya ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Sebenarnya kurang efektif. Terus tapi sekarang kayaknya udah lumayan, lumayan. kan, karena sekolah-sekolah tuh udah dikasih kayak Fasilitas lah ya. iya fasilitas apa ya, wifi. Wifi ya Iya, di sana. Iya. Gitu. itu program dari ini sih sebenarnya pemerintah ya, pemerintah daerah. Mereka adain pasang wifi di beberapa titik gitu, terutama di sekolah-sekolah atau mungkin di tempat-tempat perkumpulan di kayak di desa, atau mungkin dia pasangnya di balai desa gitu. Tapi apa tadi pertanyaannya, apakah teknologi dan internet bisa jadi solusi yang berarti Iya. untuk memperkecil kesenjangan? Itu bisa sebenarnya, tapi dengan syarat yang sering dilupakan tuh ini infrastrukturnya dulu pertama. iya. Infrastruktur tuh harus ada dulu. Percuma kan kita bicara soal kelas online atau e-learning yang kalau sinyal di kampung-kampung aja tuh masih hilang-hilang gitu. Atau bahkan tidak ada sama sekali lah di beberapa daerah atau Iya. titik ya kan. Nah begitu juga dengan teknologi. Teknologi itu kan alat, dan alat itu hanya berfungsi kalau ada fondasi ya kan. Nah fondasinya itulah di wifi-nya itu, mulai itu fondasi yang mendukung lah, yang real ya itulah. Oke. Jadi aku mau nanya ke Evelyn deh. Tadi kan kakak bilang apa namanya di sana tuh untuk alat komunikasi kan belum tentu ada yang punya handphone. Iya. Nah, ya kan kak. satu faktornya. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya pas mereka lagi jalanin, tadi kakak bilang apa namanya, belajar secara online. Sedangkan yang nggak punya HP itu gimana jadi kak untuk belajarnya? Ya, Karena sebagian ada yang jadi Iya. mereka tuh kayak kumpulin. Kalau aku dulu waktu SMP mau ke SMA tuh kan masih zaman COVID ya. Terus masih satu sekolah juga sama Ajis. Dan itu kayak nggak ada HP nih, kita patungan beli HP, terus kayak ya misalnya satu kampung gitu
udah kita zoomnya satu di satu HP aja, jadi untuk semua. Jadi kayak gitu. Ya, jadi kayak misalnya satu ini ada yang tahu oh ini tugasnya gini gini. Jadi kita Harus kumpul gitu. iya kayak kita kumpulin kayak ada acara olahraga gitu. Ya, ini ada tugas ini ya tugas ini. Jadi kita gitu. Jadi misalnya satu HP kita pakai untuk semua. Gitu. Kita bareng. Seru ya. Oke, selain peran pemerintahan, menurut kalian apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa, atau anak muda seperti kita ini untuk ikut kontribusi? Gitu? Oke. Apa itu? Sih, Kalau itu mungkin ini yang paling bisa dilakukan mahasiswa yang merantau kayak seperti kami ini lah ya. Itu adalah menjadi jembatan informasi, yang menjembatani informasi gitu. Waktu balik ke Sarmi, mulai kami dari aktif sosialisasikan informasi beasiswa ya kan, terus jalur kuliah atau mungkin peluang-peluang yang ada karena seperti yang saya bilang tadi, banyak peluang hilang bukan karena tidak ada sebenarnya, tapi karena tidak ada yang menyampaikan ke orang-orang di desa-desa atau mungkin di beberapa daerah itu gitu. Itu sih paling kalau dari Kak Afri? menjadi menjembatani lah informasi. Tambah juga kalau kami sosialisasikan mungkin mereka lebih percaya lah ya karena kami udah jalanan itu semua dan berdasarkan pengalaman sendiri. Iya, sebagai Kapan jembatan. realisasinya nantilah. Jembatan. Nah, kalian kan sekarang udah merantau ya kan Kak, terus udah kuliah, terus udah ngerasa ini apa namanya kehidupan di Papua sama di luar Papua, maksudnya di Sumatera. Nah, ada nggak sih bayangan kakak-kakak kayak mimpi apa yang ingin kalian kontribusiin untuk daerah asal kalian atau kalian tuh mau kontribusi di Sumatera ini gitu? Ya, Kontribusi Iya. sebenarnya ada, tapi itu mungkin lebih tergantung ya, kita dikasih wadah atau mungkin peluang dari pemerintah daerah ya kan. Kalau dikasih peluang ya kita bisa lah kontribusi, entah ditempatkan di dinas mana aja. Oke. Karena kan setiap apa namanya pergantian kepala dinas, bukan kepala dinas pendidikan sih, kepala ini bagian pengurus afirmasi itu kebijakannya ganti-ganti, berbeda-beda. Bahkan kemarin kepala dinas sebelumnya ya Pak Rio, dia bilang gini, kalian nanti untuk perginya itu dibiayai sama daerah. Begitu juga kalian pulang pada saat wisuda nanti tuh dibiayai juga. Nah sekarang kan ganti nih kepala pengurus beasiswanya. Ini nggak tahu nih pulangnya nanti masih dibiayai apa enggak. Oh gitu. Dan juga kan beberapa tahun yang lalu tuh ada salah satu kepala pengurus beasiswa dia bilang begini, kalian kuliah di luar, balik dari sana kami sudah sediakan job-job untuk kalian. Nah jadi dikirimlah mereka ini kuliah keluar, di Papua terjadi pergantian kepala pengurus beasiswanya. Nah setelah dikirim tadi balik, mereka tuntut yang dijanjikan dulu. Mereka bilang itu udah nggak ada kan, itu kepala pengurus yang lama, sekarang yang baru tuntut. Ini ya rupanya permainan di dalam. Iya, karena mungkin Ya, tiap kepala visi-misinya beda-beda, kebijakannya beda-beda. Kalau untuk Kak Evelyn nih gimana kontribusinya? ya gimana ya? Sebenarnya ada ruang atau enggak ya? iya, sebenarnya kita ngikut beasiswa afirmasi ini juga kan kayak dikasih terus sudah lulus ya harus balik kontribusi ke Papua kan. Jadi ya walaupun yang kayak tadi Ajis bilang ya udah kalau tidak bisa di situ kita cari tempat lain. Oke. Iya, betul Kita juga. ada niat mau kontribusi tapi tidak disediakan wadah kan percuma. Ya udah kita Cari peluang aja balik. keluar kemana lah. Tapi tetap kita balik ya, kita mau bangun Papua. Sebetulnya sama sih Kak. Di sini juga sama sih, rata-rata yang di sini juga mereka pengennya keluar. Karena ya pemerintahan ya sama, pemerintahannya mungkin nggak menyediakan ya programnya kurang bagus juga. Jadi mereka lebih baik nggak di sini, mending mereka keluar negeri. Ya. Jadi rata-rata mereka yang di sini
malah mau keluar negeri. Karena kebijakan di sini. Ya, salah pemerintahnya lah. Iya betul. Kurang Jadi menyediakan lapangan pekerjaan sehingga betul banget. kalau dari lapangan pekerjaan sih sangat sensitif ya. Kalau orang udah kehilangan pekerjaan, udah gelap mata kan, segala hal dilakukan Betul termasuk banget, kan. begal-begal itu. Iya. Makanya di sini ya banyak dengan kasus Begal kriminal gitu ya. Itu kan bobroknya pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebenarnya. Iya. Ya, jadi dibuat Kayaknya nggak usah nyerang. iya betul banget. Walaupun banyak begal. Oke, terakhir Introspeksi ada diri pesan aja sih. enggak? Terakhir nih guys, ada pesan yang ingin kalian sampaikan nggak langsung ke adik-adik kalian yang di Papua yang mungkin lagi ragu-ragu soal masa depan pendidikan mereka? Oh, dari saya dulu kali ya. Iya boleh. Oke, buat adik-adik di Sarmi, saya tahu ragu itu wajar, tapi saya juga pernah ada di titik itu. Jadi jarak yang jauh, biaya yang besar tidak harus mulai dari mana, ya kan? Yang penting kita tahu satu hal yang ingin saya titipkan ke kalian itu, jangan biarkan keterbatasan sistem membuat kalian meragukan kemampuan kalian sendiri. Sebenarnya kalian tuh punya bakat, punya minat, cuman tidak tidak ada aja wadah yang mau menampung bakat-bakat kalian itu, sehingga itu bukti bahwa sistem ini belum adil gitu untuk di daerah saya, ya kan. Dan untuk yang sudah punya kesempatan belajar dan merantau seperti kami, ya kan, Ya, contohnya betul banget nih, tanggung jawab kita ini contohnya. tidak selesai saat kita berhasil sendiri, enggak. Kita punya utang budi lah pada daerah yang membesarkan kita dengan cara membayarnya adalah dengan kembali berkontribusi dan memastikan adik-adik kita ini punya jalan yang lebih mudah dari yang kami lalui berdua. Oke. Nah, mungkin itu aja sih. Pintar-pintar kalian aja lah cari peluang nanti. Oke. Kayak ini dari Kak Acit ya. Iya. Nah kalau dari untuk Kak saya- Evelyn nih, Ya, buat adik-adik yang nanti tahu atau dengar ini. Nah, saya tuh beasiswa peluang itu banyak sekali buat anak-anak Papua. Cuman tergantung aja anak Papua mau mengelolanya bagaimana, mau ikut, ya itu sudah. Jadi jangan takut mencoba, karena kita tidak akan tahu ke depannya bagaimana kalau kita tidak mencoba. Berani-berani sudah. Betul. ya betul. Masa Jadi depan tentu sendiri yang atur. Jadi begitu. Jadi lebih baik mencoba daripada nggak mencoba sama sekali. betul. Betul banget. Banyak orang-orang baik di luar sana yang kalian tidak tahu. Oke, luar biasa banget nih cerita-cerita kakak-kakak. Makasih ya buat Kak Acis, Iya, sama-sama. buat Kak Evelyn, udah berbagi cerita untuk pengalaman gitu, terus tambah wawasan untuk kami juga Dan teman-teman. gitu. Ya, kami juga berterima kasih sih sudah diundang, ya kan, di acara apa namanya, Podcast. podcast ini. Oke. Iya, salah satu bentuk penghormatan kami juga lah ini Oke. untuk kalian. Dan buat kalian yang dengerin, semoga obrolan ini ninggalin sesuatu, bukan cuma informasi, tapi juga rasa empati dan keinginan buat ikut jadi bagian dari perubahan. Ya, Wah, nggak terasa ya obrolan kita udah sampai di penghujung acara. Itu dia episode Timur Bicara hari ini. Tamu kita yaitu Acis Green dan Evelyn Yawa, yaitu dua mahasiswa dari Kabupaten Sarmi yang udah dengan terbuka berbagai cerita, pengalaman dan harapan mereka. Sekali lagi terima kasih ya Kak buat Ya, Kak Acis, buat Kak sama-sama. Evelyn. Terima kasih. Oke, kalau kalian dengerin podcast ini dan nggak ngerasa dan ngerasa tergerak gitu ya, share ke orang-orang sekitar kalian, karena itu satu percakapan yang jujur kadang bisa mengubah cara pandang seseorang kan Kak, dan itu udah merupakan langkah yang berarti. Sampai jumpa semuanya. Aku Susan. Aku Caca, tetap kritis, tetap peduli, dan tetap berani bicara. Sampai jumpa.